Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak. Dalam persamaan nilai mutlak, ada 4 materi yang harus kita ketahui. Yang pertama, konsep persamaan nilai mutlak. Yang kedua, bentuk umum persamaan nilai mutlak. Yang ketiga, penyelesaian persamaan nilai mutlak. Dan yang keempat, menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Kita masuk yang pertama, yaitu tentang konsep persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat tanda mutlak dan variabelnya berada di dalam tanda nilai mutlak. Berikut ini beberapa bentuk persamaan nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak dari X dikurangi 2 itu sama dengan 3. Bentuk yang kedua, 2 dikali nilai mutlak dari X dikurangi 6 sama dengan 0. Yang ketiga, nilai mutlak dari X dikurangi 2 sama dengan nilai mutlak dari 3 dikurangi X. Yang keempat, nilai mutlak dari 2X dikurangi 1 sama dengan negatif 4X ditambah 3. Yang kelima, nilai mutlak dari X dikurangi 1 dikuadratkan sama dengan nilai mutlak dari X dikurangi 1 dikurangi 6 sama dengan 0. Ini adalah contoh dari beberapa persamaan nilai mutlak. Yang berikutnya yaitu tentang bentuk umum persamaan nilai mutlak. Untuk bentuk umum persamaan nilai mutlak ini perlu kita cermati bersama-sama. Misalkan, ini ada bentuk fungsi fx dan gx dalam variabel x. Ada 3 sifat yang harus kita pahami. Yang pertama, ketika bentuk nilai mutlak dari fx itu sama dengan c, c ini adalah konstanta atau bilangan yang tidak bervariabel, yang bebas dengan syarat C lebih besar atau sama dengan 0. Kenapa demikian? Karena, sekali lagi, kita berbicara tentang nilai mutlak. Nilai mutlak itu tidak boleh negatif, karena itu alasannya kenapa C harus lebih besar atau sama dengan 0. Sifat yang kedua, nilai mutlak dari fx itu akan sama dengan nilai mutlak dari gx. Untuk sifat yang kedua ini tanpa syarat. Yang sifat yang ketiga, nilai mutlak dari fx akan sama dengan gx dengan syarat gx-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Ini sama halnya seperti sifat yang pertama. Kita lanjut yang berikutnya, yaitu tentang penyelesaian persamaan nilai mutlak. Penyelesaian persamaan yang memuat nilai mutlak adalah bilangan-bilangan pengganti dari variabel yang membuat persamaan menjadi pernyataan yang benar. Contohnya, kalau dalam kasus ini misal kita kerjakan kemungkinan yang pertama. Untuk X-nya bisa jadi 5 dikurangi 2. Nilai mutlak dari 5 dikurangi 2 itu sama dengan nilai mutlak 3. Dan nilai mutlak dari 3 itu sama dengan 3. Untuk yang berikutnya, yang negatifnya, nilai mutlak dari negatif 1 dikurangi 2 itu sama dengan nilai mutlak negatif 3. Nilai mutlak dari negatif 3 itu sama dengan 3. Jadi, untuk 5 dan juga negatif 1,
dikatakan benar. Jadi, penyelesaian persamaan nilai mutlak dari X dikurangi 2 sama dengan 3 adalah 5 dan negatif 1. Selanjutnya yaitu tentang menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Yang pertama, menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak. Analoginya seperti ini. Misal, ada nilai mutlak dari 3, bisa kita tulis seperti mutlak dari 3 dikurangi 0 itu sama dengan 3, atau artinya jarak dari 0 ke 3. Begitupun dengan nilai mutlak dari negatif 7. Bisa kita tulis seperti negatif 7, nilai mutlak dari negatif 7 dikurangi 0 itu sama dengan 7. Atau artinya jarak dari 0 ke negatif 7. Dan itu juga sama ketika dia menggunakan prinsip-prinsip variabel sebagai contoh nilai mutlak dari X dikurangi 2 ini bisa dibaca dengan jarak bilangan X dari 2. Lalu, bagaimana dengan bentuknya seperti ini? Nilai mutlak dari X dikurangi 2 sama dengan 3. Bisa dibaca jarak bilangan X dari 2 adalah 3. Nah, ini kalau kita tulis dalam bentuk garis bilangan seperti ini, jadi 2-nya ada di tengah-tengah. Kenapa harus 2? Karena 2 itu pembuat nolnya. Jadi, X dikurangi 2 itu sama dengan 0, X sama dengan 2. Makanya, 2 kita taruh di tengah. Nah, jaraknya adalah jarak bilangan X dari 2 adalah 3. Jadi, artinya 3 ke kanan dan 3 ke kiri. 3 ke kanan itu ada 5 dan 3 ke kiri itu ada negatif 1. Jadi, penyelesaian persamaan nilai mutlak menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak itu ada negatif 1 dan 5. Selanjutnya yang kedua, menggunakan definisi nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak AX plus B sama dengan C akan bernilai positif jika AX plus B itu lebih besar atau sama dengan 0. Dan akan bernilai negatif jika AX plus B-nya itu kurang dari 0. Dari definisi dapat diperoleh hubungan sebagai berikut. Yang pertama adalah kita ambil yang positif. AX plus B sama dengan C. Atau kemudian kita ambil yang negatifnya. Negatif AX plus B sama dengan C. Jadi, dari bentuk ini kita bisa panjangkan atau teruskan menjadi yang kiri karena sudah positif. Jadi tidak ada yang harus diubah. Kalau yang kanan baru bisa kita ubah dan akan menjadi AX plus B sama dengan negatif C. Jadi, kedua ruas kita kalikan negatif 1. Dua ruasnya itu yang negatif AX plus B sama dengan C. Itu baru dikalikan negatif 1. Supaya nilai negatifnya berpindah ke C. Agar yang ruas kiri masih dalam kondisi positif. Contoh, ada nilai mutlak X dikurangi 2 sama dengan 3. Ini artinya X dikurangi 2 sama dengan 3. Atau yang kedua, yang negatifnya, negatif X dikurangi 2 sama dengan 3. Atau ini bisa kita teruskan menjadi X dikurangi 2 sama dengan negatif 3.
Nah, bentuk yang tulisannya berwarna hitam ini, bentuk ini yang harus kita olah. Yang pertama, X dikurangi 2 itu sama dengan 3. Kemudian negatif 2-nya kita pindah ruaskan jadi positif. Jadi X sama dengan 3 ditambah 2, X-nya sama dengan 5. Dan untuk yang negatifnya, X dikurangi 2 sama dengan negatif 3. Kemudian negatif 2-nya kita pindah ruaskan menjadi X sama dengan negatif 3 ditambah 2, X-nya sama dengan negatif 1. Jadi, untuk penyelesaian persamaan nilai mutlak 2x min 2 sama dengan 3 menggunakan definisi nilai mutlak adalah 5 dan negatif 1. Yang ketiga, menggunakan grafik. Contohnya, persamaan nilai mutlak dari X dikurangi 2 sama dengan 3. Misalkan, Y1-nya itu kita misalkan nilai mutlak dari X dikurangi 2, dan Y2-nya itu 3. Nah, grafiknya seperti ini ya. Jadi, untuk Y1-nya itu garis yang berwarna hijau dan juga merah. Dan untuk Y2-nya itu garis yang berwarna biru. Kalau misalnya tanya itu dapat dari mana? Kemarin pas di materi konsep nilai mutlak kita sudah belajar bersama-sama cara membuat grafik. Jadi untuk Y1 sama dengan nilai mutlak X dikurangi 2 itu garisnya jadinya yang merah sama yang hijau. Kemudian yang Y2-nya kita taruh titik saja. Titik di sumbu Y-nya yaitu sama dengan 3, kemudian kita tinggal tarik garis lurusnya. Ini garis lurusnya jadi yang warna biru. Nah, untuk hasilnya itu merupakan perpotongan antara garis yang berwarna biru dengan yang hijau, kemudian perpotongan garis warna biru dan garis warna merah. Pertama yang garis warna biru dan garis warna hijau, itu titik perpotongannya ada, kita kalau tarik ke bawah, ada 5. Kemudian untuk yang garis biru sama merahnya, titik perpotongannya itu ada, kita tarik ke bawah sama dengan negatif 1. Jadi, untuk penyelesaian persamaan nilai mutlak dari X dikurangi 2 sama dengan 3 menggunakan grafik itu ada negatif 1. X-nya ada negatif 1 atau X-nya sama dengan 5. Oke, cukup sekian penjelasan tentang persamaan nilai mutlak. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.